pembiayaan ya. Oh ya, sudah direkam, sorry. Terkait IDRG dan untuk pembuatan Cosmic Authority. Nah, yang sama-sama kita tahu mengapa beredarnya surat edaran atau mungkin surat teguran gitu ya dari tim Pak Haidar. Mungkin di sini ada Pak Haidar juga ya. Mohon izin Pak, saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Nanti mungkin sambil ada tambahan mungkin dari Pak Haidar juga bisa memberikan respon gitu ya. Jadi existing condition dari pengiriman data radiologi yang ada di Satu Sehat sebetulnya ini masih relatif rendah ya. Jadi dari kalau saya cek by data gitu ya, di production itu baru ada sekitar 281 kalau nggak salah rumah sakit yang sudah vaskes, baik itu rumah sakit ataupun mungkin klinik ataupun puskesmas yang sudah menginteroperabilitaskan data-data terkait radiologi, USG dan yang terkait dengan imaging ini. Nah, itu masih relatif rendah, dan kalau secara angka gitu ya, kita bisa hitung studinya atau mungkin pengiriman data per masing-masing vaskes gitu ya. Jadi di sini kita punya data baik itu rumah sakit vertikal yang top 5 ya, dan swasta di luar vertikal yang top 5 juga, lalu yang runner up di bawah itu gitu ya, di 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau di rumah sakit vertikal itu ada sekitar 36 ribuan ya untuk rumah sakit umum Dr. Karyadi, dan untuk posisi kedua ada di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Suharso, ada sekitar 28.000 kiriman data. Lalu ada di posisi ketiga RSUP Dr. Sarjito, lalu Prof. Ngurah Bali, itu ada sekitar 7.000. Nah, itu angkanya sudah jomplang sekali ya. Lalu posisi kelima ada RS UPN Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Nah, untuk RS swastanya ini agak lumayan menarik ya. Jadi di sini ada sekitar 7.000 dari RSPK Muhammadiyah, ini justru mengungguli RSCM tingkat pengiriman data radiologi ke Satu Sehat production gitu ya. Terus ada di RS Karisma Cimareme sekitar 7.000-an juga, RS Umum Surya Husada, RS Umum Muhammadiyah Lamongan, dan RS Mitra Delima. Lalu di posisi runner up ada untuk vertikal juga rata-rata seperti RS Umum Pusat Suraji Tirtonegoro, kalau nggak salah ini daerah Klaten ya, atau sekitar situ. RS Kanker Darmais, lalu ada RSUP Haji Adam Malik sekitar 2.000, RS Jiwa Dr. Haji Marzuki Mahdi ini sekitar 1.900-an, lalu RS Umum Pusat Dr. Rifai Abdullah. Nah, jadi ini sebetulnya masih jauh, sangat jauh gitu ya dari harapan kita untuk tren data pengiriman data-data radiologi. Tapi ini bisa dipahami karena mungkin ada kompleksitas untuk pengiriman data khusus terkait DICOM ya, atau mungkin kalau di IT mungkin di instalasi radiologinya itu. Nah, itu butuh memang sedikit konfigurasi ya yang sedikit berbeda dibandingkan pengiriman data-data kunjungan, data-data condition atau diagnosa gitu ya, prosedur obat dan seterusnya. Ini ada satu sesi gitu ya yang memang agak trends, yang memang harus selalu di update gitu ya. Nah, di sini makanya saya akan mungkin banyak mendengar sih ya, daripada karena kan kalau secara paparan mungkin di diseminasi kita juga sudah banyak menjelaskan terkait hal ini. Jadi latar belakang kita adakan hackathon ini ya supaya
menjawab skala tentang kesehatan digital di Indonesia berdasarkan data tadi ya. Gitu. Jadi saya tidak paparkan 281 data. Terdengarnya banyak, tapi ternyata banyak juga yang hanya mengirimkan 1, 2 gitu kan. Itu hanya ya saya anggap sebagai data supaya bisa terlihat sudah pernah mengirimkan data saja gitu ya. Nah, jadi tapi belum secara konsisten atau rutin mengirimkan data ke uh, Satu Sehat. Nah, baik kita masuk ke secara teori di Satu Sehat itu kita mengenal adanya satu tools namanya Decom di posisi kanan ya kalau di layar teman-teman. Nah, itu di poin 5 gitu ya. Nah, tapi untuk sebelum kita masuk ke Dicom kita harus pastikan dulu SIM-RS, SIM-PUS. Jadi teman-teman di Fiskes nih harus mengakses dulu nih ketersediaan layanan, ketersediaan perangkat di rumah sakitnya atau mungkin di kliniknya atau mungkin di puskesmasnya gitu ya. Karena ini semua nanti use case-nya bisa digunakan baik itu menggunakan modality CT scan, ya kan MRI, mungkin toraks, ya alat USG, kandungan pun bisa mengimplementasikan use case ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman pastikan alatnya tersedia, ya kan. Terus di masing-masing alat itu punya modality worklist gitu ya. Jadi untuk dari teman-teman di pengembang sistem rumah sakit ataupun sistem puskesmas untuk bisa ngobrol ke alat itu harus di mediasi atau dipaparkan menggunakan modality worklist atau kita sebut di sini sebagai MOL ya di 1A. Nah, di sini worklist ya. Jadi ini adalah untuk menampung data-data permintaan untuk pemeriksaan radiologi pasien. Jadi data-data yang mau akan dilakukan pengambilan toraks atau panoramik atau dan lainnya itu masuk ke terlebih dahulu ke worklist supaya datanya bisa diorkestrasi supaya datanya tidak terputus gitu ya. Jadi dari CMRS di sini 1A harus memberikan accession number-nya atau mengeneratkan accession number ke dalam worklist. Jadi teman-teman pastikan ada modality worklist untuk modality-nya di radiologi. Modality itu kayak alat CT scan-nya, alat MRI-nya, alat macam-macam gitu ya. Semuanya itu sudah terhubung dengan modality worklist. Nah, jadi nanti di sini adalah pasien siapa, ya kan tanggal berapa, pemeriksaan apa, eh, apa eh, nanti akan ke alat mana gitu ya. Itu ada di worklist gitu, daftar atau list antriannya seperti itu. Lalu nanti dari worklist ini dia akan sebelum ke worklist kita pastikan teman-teman juga sudah eh, memiliki akses ke Satu Sehat Fire-nya ya. Jadi di sini selain tadi ke worklist, jadi teman-teman harus pastikan juga sudah membuat service request. Service request itu apa sih? Service request itu kayak kalau di CMRS itu sesimpel kita punya menu untuk order layanan pemeriksaan radiologi gitu ya. Nanti kan tinggal dicentang tuh checklist toraks kah atau panoramik kah ya kan. Itu kan dilakukan dari ruang dokter ya, dari perujuk. Misalnya di ruang IGD kah ya kan atau dari ruang poli untuk nanti akan dilakukan eksaminasi oleh radiografernya ya kan di ruang radiologi. Nah, teman-teman membuat itu. Jadi service request itu nanti isinya metadata untuk kapan ordernya dilakukan ya kan, untuk tindakan apa, nanti yang melakukan performer atau yang akan melakukan reading dokternya siapa gitu ya, esperatnya dan seterusnya gitu ya. Lalu nanti ada juga imaging study, ini akan kita jelaskan terakhir. Nah, nantinya kita akan mengirimkan dari SIMRS ya, mengirimkan terlebih dahulu ordernya. Lalu dari MOL tidak akan mengirimkan ke modality, tapi modality yang akan mengquery atau meretrieve dari MOL.
Itu dia akan melakukan retrieve order. Jadi setelah ada service request tadi 2, dia akan ke 3A. Jadi kalau yang AB ini bisa variasi ya. Jadi kalau kita pakainya cara yang satu, ya cukup 1A dan 3A gitu ya. Tapi kalau menggunakan yang caranya yang 1B, ya kan, ini bisa langsung ke modality. Artinya eh, apa ini MOL-nya itu sudah include di dalam modality-nya, ya itu langsung bisa garis putus-putus ke modality, gitu ya. Cara bacanya gitu. Jadi kalau 3A kita tinggal modality akan meretrieve retrieve order dari MOL. Jadi di modality punya IP, ini kalau case-nya di rumah sakit gitu ya. Alat punya IP, MOL juga ada IP-nya gitu ya. Terus SIM-RS atau SIMBUS ya masing-masing workstation pasti punya IP-nya tersendiri gitu ya. Jadi yang di sini akan ingest data ya kan, atau mengirimkan data atau mengenerate accession number. Accession number ini terserah teman-teman, dari SIM-RS akan mengenerate secara unik gitu ya per masing-masing pasien setiap hari gitu ya. Jadi nanti hari yang ganti, hari berubah, generate numbernya ya terserah teman-teman atur incrementnya seperti apa yang bisa memudahkan untuk dibaca oleh uh, apa uh, yang bekerja di rumah sakit seperti itu. Selamat Nanti siang, Mas. ya yang Izin, maaf ya memotong. Ini boleh boleh kira-kira bisa saya praktis saja. bertanya kah atau bagaimana? Silakan nggak apa-apa. Ya, izin sebelum lanjut mungkin ya. Saya ada kepikirannya tadi mungkin Dari mana ada. perkenalan mas? Oh baik. Perkenalkan saya Doni Maulasifa dari Encephal Medica Prima, Mas. Baik, Kami dari mas Doni. vendor PAX, kami punya Elvasoft PAX. Begitu, Mas. Oke, pertanyaannya? Terkait dengan tadi accession number. Itu kan Ya, berarti yang generate itu tadi sempat disinggung itu SIM RS-nya begitu ya, Mas? baik, betul. Kalau misalkan satu pasien itu ada 2 pemeriksaan, berarti ada 2 accession number juga begitu, Mas? Ya, Oke, kalau jadi misalkan masing-masing service request akan punya accession number berbeda, gitu. Jadi nanti service request ada 2 tuh, satu untuk pemeriksaan A, yang satu untuk pemeriksaan B. Sama kayak MOL-nya pun dikirimnya sesuai bisnis proses di alat gitu ya. Nanti kalau tindakan A diperform oleh modality A ya kan, mungkin nanti tindakan B diperform oleh modality yang lain seperti itu. oke, baik, Mas. Berarti memang accession number itu harus unik per study gitu ya, per pemeriksaan. Betul, Kalau betul. misalkan Event tadi itu di kan satu pasien, berarti ada 2 accession number yang berbeda gitu kan, untuk oh 2 iya, pemeriksaan tindakan tadi. iya betul. Nah, mungkin menyinggung tadi sempat disinggung juga yang MWL itu tadi. Kalau di modality-nya itu tidak ada modul MWL-nya atau Mhm, masih diketik manual. ya, Kalau misalkan masih diketik manual kan di modality-nya mungkin masih bisa accession number-nya tuh di input manual gitu ya. Itu pun ya. tapi kalau misalkan kolom accession number-nya di modality ada. Tapi kalau settingannya dari sananya nggak ada kolom accession number atau accession number-nya itu kosong, itu bagaimana kira-kira, Mas? Dari sananya nggak ada kolom di MOL-nya. Oh bukan, bukan. Di modality-nya. Misalkan modality-nya modul MWL-nya itu nggak ada. Sejauh yang saya tahu untuk modality itu ketika dia sudah retrieve dari MWL, dia pasti akan nge-get accession number untuk tujuan itu kan. Nah ya, maksudnya kalau nggak bisa retrieve ke MWL dari modality-nya, Oh ya, case close, nggak bisa lanjut menggunakan use case yang terintegrasi baik itu dari Simpus, SIMRS atau Simpus, atau bisa di reverse justru dari modality-nya akan menghasilkan accession number seperti itu kan maksud Mas ya. iya betul. Nanti di belakang baru CMRS-nya akan menginputkan service request-nya sesuai dengan accession number yang di-generate dari hasil DICOM yang keluar dari modality. Seperti itu. Oh baik, berarti di reverse ya, agak rumit berarti jatuhnya ya, nunggu accession number dari modality dulu begitu ya? Ya, kalau kalau untuk happy flow-nya seperti itu, modality akan meretrieve dari MOL tadi. Kalau kalau itu kan berarti ada kapabilitas di modality yang belum bisa ke sana gitu kan.
Iya, betul. gitu. Itu sih. Tapi untuk secara reverse tadi itu possible. Itu. Data Oke. data tetap bisa masuk dan terkonek dengan service request-nya atau tadi ya pemeriksaan penunjangnya untuk tindakan apa gitu kan untuk pasien itu. Oke, baik. Segitu dulu ya. Ya, Oke, terima saya kasih. lanjutkan dulu ya. Bisa Oke. dilanjut. Ya. Oke, jadi ketika modality dia sudah sorry sudah akan melakukan apa radiografernya tentunya akan melakukan exam ke pasien atau pengambilan gambar gitu ya. Misalnya taruhlah panoramik gitu ya. Di MOL itu sudah ada identitas pasien panoramik tanggal sekian apa tanggal hari ini ya kan, lalu modality akan melakukan penarikan data dan dieksamlah pasien tersebut sehingga sudah kerja itu gambar panoramik ini adalah milik pasien tersebut gitu ya. Nanti ketika modalitinya menghasilkan file DICOM atau outputnya dalam bentuk DICOM ya kan, itu bisa dilakukan 4A dan 4B. Jadi dari modalitinya store langsung ke DICOM router atau kalau yang A yang tadi ini kenapa nggak titik-titik putus-putus karena ini sebetulnya prosesnya bisa melalui ini ataupun melalui ini kan. Kalau untuk store file DICOM baik itu yang menggunakan PAX ataupun yang langsung dari modality langsung ke DICOM router. Jadi kalau melalui PAX itu kan storage ya, storage archiving. Jadi dia dari modality otomatis akan simpan ke PAX, lalu PAX yang akan melakukan antrian ke DICOM router untuk disubmit secara rutin gitu ya atau secara urutan. Nah, ini bisa tadi 4A sorry ini 4A nih harusnya 4A atau 4B. Oh, sama-sama 4B ya, sorry. Ya, ini 4A, ini 4B. Artinya ini langsung bypass ya. Ini via PAX gitu sih. Simpelnya. Nah, nanti dari router ini sebetulnya dia memiliki dua event ya. Ada si store, ada si find. Jadi kalau modalitinya pun di rumah sakit tidak memiliki MOL nih gitu kan untuk modality, tapi modalitinya workable untuk melakukan query ke MOL gitu. Itu gimana solusinya? Nah, di DICOM router itu kita juga karena mendukung untuk cFind, jadi teman-teman bisa menggunakan MOL yang ada di dalam DICOM router gitu. Jadi di kita portnya kita bedakan kalau untuk store adalah 114x2 ya kan, 11112. Kalau untuk MOL-nya kita 8080. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan MOL yang built-in di dalam si DICOM router yang Kementerian Kesehatan sediakan gitu ya. Nah, jadi ini proses yang akan terjadi ketika data sudah diterima oleh DICOM router, baik itu dari PAX ataupun dari modality langsung, dia akan mengecek ke sini, teman-teman. Ke service request. Service request dengan accession number tadi, ya kan, yang sudah dikirimkan oleh SIMERES atau Simpus ke Satu Sehat menggunakan service request, itu match atau tidak untuk pasien tersebut dan tindakan tersebut, gitu. Manakala nanti accession number-nya yang dikirimkan oleh SIMRS ke Satu Sehat itu match dengan study ID study yang ada di file DICOM gitu kan accession number-nya, maka dia akan melanjutkan untuk menyimpannya ke DICOM router akan menyimpannya ke dalam DICOM store yang ada di Satu Sehat gitu ya, atau kita sebutnya nasional NADR ya, data repository imaging yang ada di Kementerian Kesehatan. Seperti itu. Jadi ketika data sudah diterima ke dalam DICOM Store, lalu DICOM router akan mengcreatekan untuk teman-teman di Vaskes ya kan, tanpa teman-teman perlu ngepost lagi imaging study, mengcreatekan satu resource yang bernama imaging study. Ini berisi metadata dari DICOM yang dikirimkan oleh modality ataupun PAX tadi. Karena kan ini sebetulnya single file yang sama gitu ya. Cuman ini lewat PAX, ini langsung.
Nah, ini metadatanya akan diekstrak oleh DICOM router dan akan membentuk satu JSON yang human readable ya, bisa dibaca secara bentuk JSON ya, dan itu akan dilakukan post imaging study oleh si DICOM router. Jadi teman-teman Simpus atau Simeres tidak perlu mengirimkan imaging study gitu. Lalu teman-teman Simpus dan Simeres akan melakukan get saja gitu. Jadi ini tanda panahnya dari DICOM router ya kan, yang disediakan Kementerian Kesehatan ke Satu Sehat Flyer membentuk imaging study, lalu Simeres atau Simpus tinggal melakukan get. Untuk apa? Imaging study ini akan di dictate, akan di reading ya kan, akan di reportkan yang kita sebut yang sama-sama kita tahu apa, hasil ekspertise dokter spesialis radiologi. Nah, ini akan imaging study ID-nya dimasukkan ke dalam observation dan diagnostic report. Ini tidak saya jelaskan di slide ini, tapi sebagai gambaran saja. Jadi nanti ada tindak lanjutnya, tapi ini core proses untuk pengiriman data DICOM-nya hanya di putar ini saja. Gitu. Jadi nanti itu adalah tindak lanjut atau proses after DICOM sudah masuk ke Satu Sehat. Jadi proses intinya adalah seperti ini. Nah, untuk get materi dokumentasi di sini kita pure jika nanti ada simulasi boleh, kita hanya menggunakan resource yang sudah tersedia secara official di Kemenkes gitu ya. Untuk overview terkait DICOM system bisa mengklik link ini. Nanti di akhir sesi file materi PDF akan kita share untuk peserta. Lalu untuk postman-nya teman-teman bisa menggunakan yang ada di link Postman Satu Sehat SID, dan instalasi DICOM routernya ini teman-teman bisa klik di dokumentasi terkait install DICOM. Jadi kita menyediakan dua versi ya. Kalau untuk teman-teman yang biasa dengan platform Windows dan menggunakan executable, kita sediakan untuk file executable installer gitu ya, atau menggunakan multi platform ya kan, cross platform, kita ada yang versi Docker seperti itu. Jadi kalau untuk yang menggunakan Unix ataupun Mac gitu ya, itu bisa menggunakan yang versi Docker. Atau yang Windows juga Docker bisa di running juga sama. Nah, kita masuk ke apa case yang paling sering ditanyakan gitu ya, kita terima untuk implementasi use case apa pengiriman data radiologi ini. Yang paling banyak itu adalah 3 ini. Saya bisa klasifikasi 3. Yang pertama adalah belum mengenable longpad di Windows. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan DICOM router yang executable ya, yang versi untuk Windows. Nah, ini atau sebetulnya yang Docker juga, kalau teman-teman pakai Windows tetap harus diaktifasi juga enable longpadnya ini. Jadi teman-teman bisa masuk ke Regedit untuk menambahkan tab tersebut, longpad enable. Ini juga banyak di tutorial di internet gitu ya, untuk melakukan aktivasi. Jadi untuk di Windows, untuk yang pad filenya cukup panjang, jadi folder di dalam folder di dalam folder. Karena kan kadang pad apa DICOM itu studinya ya kan, instance-nya dan seterusnya itu panjang gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman siasati dengan melakukan enable longpad di Regedit atau registry editor ya. Nanti tambahkan value datanya di situ, value name-nya longpads enable, value datanya 1, lalu di oke saja. Nah, setelah ditambahkan apa untuk mengenable longpad-nya, teman-teman restart terlebih dahulu, baru dicoba kembali. Nah, ini satu yang cukup banyak. Lalu yang kedua adalah service request not found ya. Di sini biasanya memang ternyata teman-teman di step yang tadi harusnya mengirimkan service request sebelum mengirimkan data DICOM ke DICOM router, ternyata belum membuat service request nih gitu ke Satu Sehatnya, sehingga tidak bisa dijahit ini untuk pasien yang mana gitu. Satu Sehat akan bingung, ini untuk permintaan penunjang yang mana nih
Kan kalau service request itu sebutnya sebagai permintaan penunjang gitu ya kalau di radiologi. Nah, itu harus ada dasar permintaannya dulu. Makanya dari SIM-RS atau SIMPOS harus mempost service request untuk pasien tersebut, tindakannya apa, ya kan, oleh practitioner siapa. Seperti itu. Nah, ini paling sering juga. Nanti solusinya kita bisa review kembali materi terkait service request di link ini. Tadi saya share full browser ya harusnya terlihat ya. Nah, di sini nanti teman-teman harus memastikan ini sudah dikirim. Karena di sini pesannya adalah service request fail to obtain, ya kan? Service request ID dengan accession number tersebut. Jadi di sini kan sudah muncul nih accession numbernya ya, 134X134 ini. Nah, ini ketika dicari di di organization ID atau di Vaskes tersebut, kode tersebut tidak ditemukan gitu. Nah, ternyata misalnya dari Vaskes atau dari SIM-RS atau SIMPOSnya itu belum mengirimkan service request atau permintaan penunjang radiologinya untuk pasien tersebut. Nah, itu nanti akan mengalami error seperti ini ya. Solusinya adalah tadi kirim service request terlebih dahulu, ya kan, sebelum mengirimkan data DICOM, lalu trigger lagi pengiriman DICOM dari baik itu dari ataupun dari alat langsung tadi ke DICOM router. Nanti insya Allah itu akan solve permasalahan tersebut ya. Ya terakhir ini salah identifier. Nah ini case yang cukup banyak juga saya temuin gitu ya. Nggak bisa ini. Nah itu ternyata pas kita cek service request sudah kirim, tapi ternyata seperti ini ya, yang atas ya, teman-teman bisa lihat ya. Yang atas itu, nah dia taruh accession number-nya di kode pemeriksaan radiologi. Harusnya ini kode permintaan radiologinya ya, bukan accession number-nya. Itu. Nah misalnya anggaplah di SIM-RS setiap ada rujukan radiologi ke unit radiologi akan mengenerate RAD 2025 bla 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 gitu ya. Nah, ini harusnya teman-teman isi untuk kode service request-nya adalah kode pemeriksaan radiologi. Lalu di sini ada array yang pertama ya kan, ini kan array ke 0. Lalu array pertamanya itu ACSN. Jadi ini satu bracket ya. Satu curly bracket sampai sini. Nah, baru teman-teman masukin letakkan accession number-nya. Ini dari SIMPOS atau SIM-RS ya. Ke dalam array ke 1 yang ada ACSN-nya di sini. Jadi kita menggunakan use type code-nya ACSN atau accession number, lalu barulah value-nya gitu. Kalau dia akan, jadi kalau teman-teman mengirimkannya seperti ini sudah valid ya. Ini akan berhasil, insya Allah akan berhasil dan tidak mengalami gagal pengiriman data ke satu sehat. Atau mungkin masalah lain kayak misalnya jaringan yang tidak stabil dan segala macam, itu bisa di retry kembali menggunakan jaringan yang sudah lebih baik gitu ya. Nah ini kita akan mungkin skip dulu sampai nanti ada request kalau memang perlu simulasi, karena sebetulnya cukup sering ya saya melakukan simulasi di diseminasi atau workshop untuk pengiriman data DICOM tersebut gitu. Nah, jadi next step-nya adalah teman-teman key takeaway-nya adalah pastikan untuk konfigurasi lokal, terus mengantisipasi kesalahan tadi yang paling banyak terjadi, ya kan. Kalau untuk di simulasi di sandbox sebelum rilis ke production, pastikan selalu menggunakan simulator terlebih dahulu sebelum menggunakan alat langsung atau real case di production gitu ya. Jadi pastikan teman-teman punya sandbox, skenario sandbox juga untuk di SIM-RS atau di rumah sakit gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya.
silakan jika ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan mungkin saya bisa tampung, atau nanti mungkin kalau selain pertanyaan kita mau sharing apa segala macam, nanti kita bisa bikinkan grup khusus untuk pembahasan ini, atau cukup di Telegram ya resmi yang terkait pengiriman data radiologi. Ya, terima kasih. Saya buka sesi tanya jawab. Ini interaktif aja ya. Silakan. Di raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan Mas Julio. Apakah Mas baru satu ya berarti ya? Oke. Ya, silakan di open mic, Mas. Gimana? Ada pertanyaan di chat, Mas Jess. Oh baik, kita ya oke. Tadi pertama Mas Doni ya pertanyaannya. Ya kedua ini ada oke, izin tanya Pak, kalau ada case kami yang belum bridging dengan alat radiologi ini, gimana ya Mas cara pengirimannya? Ya, bridging dengan alat radiologi bisa didetailkan ya, Mas Fatur? Maksudnya gimana? Apakah masih ada Mas Fatur? Mas Muhammad Fatur Razik? Apakah berkenan open mic? Saya balik lagi ke materi tadi ya. Oke, saya tafsirkan sendiri aja ya. Jadi kalau belum bridging dengan alat radiologinya, ya tadi pastikan alat radiologi itu support untuk pengiriman data DICOM ataupun dua protokol tadi ya, Cifine dan Sistor. Tapi kalau commonly sih modality itu insya Allah bisa yang versi-versi terkini itu sudah bisa melakukan store data baik itu ke PACS ataupun ke workstation lain gitu ya. Jadi pastikan saja dua fungsi itu di setting alatnya gitu ya, atau mungkin bisa kontak dengan teknisinya untuk capability dari alat tersebut gitu. Jadi kalau misalnya capable ya kan, tinggal dites saja untuk use case ini secara lengkap gitu ya di apa rumah sakit seperti itu. Kalau untuk simulator itu bisa, tapi nggak akan apa beda dengan yang ada di production. Kalau di production sendiri kan langsung dengan alat gitu ya. Nah itu harus pastikan, kalau simulator pasti bisa karena dia memang untuk simulasi DCMTK itu bisa untuk find apa store atau find seperti itu. Ya tadi Mas Julio atau siapa Mas Doni tadi ya katakan? Iya, izin Silakan. Mas nyambung lagi. Kalau ini kan yang kita bahas di dalam radiologi. Kalau di luar radiologi, misalnya poli kandungan atau EKG atau alat-alat lainnya yang DICOM itu kira-kira masuk ke sini juga atau beda lagi? Kalau untuk EKG ya, EKG kita menerima file blob ya. Blob itu biasanya dimasukkan ke dalam observation secara langsung, tidak menggunakan data image study ini, kecuali dia menghasil formatnya adalah file DICOM. Itu tetap bisa diparsing oleh si DICOM router seperti itu. Tapi kalau untuk alat USG tentunya kita juga sudah
skenariokan di beberapa puskesmas dan itu sudah running sampai sekarang gitu ya. Di Jakarta itu ada Cempaka Putih ya kan, dan lain-lain di daerah Jakarta Selatan juga banyak. Nah itu sudah running untuk di lokus di DKI ya. Kalau untuk daerah-daerah itu masih minimal karena kita perlu untuk mengedukasi ya tadi Faskesnya, IT-nya ya kan, Dinkesnya untuk mendorong supaya implementasi bisa dari baik di level FKTP ataupun KRTL gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sama ini Mas, di chat ada yang bertanya lagi Mas. Ya, mohon izin untuk use case pengiriman pelet bandar satu sehat, pengiriman bagaimana ini tadi. Ya, kalau bundle itu dia rentan, jadi itu untuk case-case normal saja ya sebetulnya. Kalau untuk seperti radiologi yang mana untuk service request-nya si Daikom itu harus menunggu ada service request, nah itu sebaiknya didahulukan gitu ya. Jadi mana yang prioritas gitu kan, mana yang bisa nanti kan pengiriman datanya. Nah, kalau untuk service request pengiriman data radiologi, nah itu karena prerequisite itu cukup antar resource itu cukup beragam gitu ya. Jadi pastikan itu diprioritaskan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau di-exclude-kan dari bundle-nya untuk supaya tidak mengganggu proses itu, atau kalau bisa memastikan datanya akan datang duluan service request dibandingkan Daikom dikirimkan dari PACS-nya gitu ya, itu bagus lagi gitu. Jadi ada antriannya seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi semacam ada gateway hub-nya untuk mengorkestrasi itu. Jadi Daikom ini jangan masuk dulu nih sebelum ada service request dari saya gitu di Simeres. Itu kalau Simeres punya semacam kontrol penuh ya kan untuk antrian PACS sebelum masuk ke Daikom router. Itu bisa-bisa aja dibikin satu bundle ya gitu. Jadi once nanti Daikom-nya sudah terima atau Simeres di middleware-nya sudah menemukan ada imaging study ya kan, bundle ini udah siap untuk kirim semua tuh observation, diagnostic report dan lain-lain sampai pasien pulang. Seperti itu. Jadi itu sih teknik aja ya. Teknik untuk mengemas gimana datanya yang saling dependensi ini tidak saling tunggu-tungguan gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk bundle yang lain yang selain use case radiologi itu insya Allah tetap bisa berjalan. Ya, obat, lab, encounter itu bisa sekaligus dalam satu bundle. Kalau untuk yang use case radiologi tadi pastikan untuk sampai service request-nya masih oke di bundle gitu ya. Tapi nanti ketika Daikom berarti harus nunggu instruksi service request sudah dibuat dari Simeres gitu ya, baru dikirimkan ke Daikom router. Nah itu kerjasama aja sama vendor PACS-nya atau bikin satu middleware tersendiri gitu ya. Itu kreatif masing-masing rumah sakit. Ini oke. Ya firewall ya. Ya ini sering juga mungkin bisa dipastikan firewallnya itu di low untuk port tertentu yang dipersyaratkan untuk Daikom router di 11112 dan 8080 ya. Jadi itu pastikan di allow trafficnya untuk bisa mengirimkan data. Oke, cukup banyak, mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Mas, selamat siang Mas. Ya. Siap. Maaf di mikrofonnya ada trouble. Saya Julio dari RSUD Welas Asih Mas. Oke. Silakan Mas Julio. Ya, kemarin kita udah nyoba sih Mas untuk development untuk mengirim radiologi dan udah oke. Cuman kita kan menggunakan vendor PACS. Gimana suaranya agak jauh? Kita kan menggunakan vendor PACS Mas. Ya. Untuk pengiriman datanya. Nah, Baik. masalahnya dari vendor itu dia tidak bisa mengcustom data-data gambar apa aja yang bisa dikirim gitu.
Jadi mereka itu sistemnya flat. Sistemnya ketika dokter sudah selesai ekspertise, baru dia bisa mengirimkan data gambarnya ke Daycom. Baik. Seperti itu. Nah, masalahnya kan itu berarti terjadinya di hari H. Sedangkan kita mengirimkan bundle itu dikirimnya itu kadang seminggu ke depan atau mungkin 2 minggu ke depan dari karena kan ada validasi untuk diagnosanya dari rekam medis gitu. Sedangkan di service request-nya kan dibutuhkan encounter ID gitu, Mas. Ya, nggak apa-apa. Jadi bundle-nya itu di split ya kan, bundle pre dan bundle post. Jadi setelah sebelum eksaminasi atau ini radiologinya atau setelah eksaminasi. Jadi Simeres juga harus kreasi juga gitu ya. Jadi kalau dia ada flagging, ini ada pemeriksaan radiologi yang mana harus ada prerequisite service request. Nah itu bundle-nya didahulukan gitu kan, di-exclude dari bundle yang misalnya pengirimannya lebih lama gitu ya. Nah itu harus diprioritaskan untuk memenuhi pengiriman data Daycom tadi ya kan. Jadi nanti once dari vendor PACS-nya sudah mengirimkan data ke Daycom router, nah itu sudah tersedia service request-nya dan tidak terjadi blocker. Oh, tapi kalau misalnya PACS mengirimkan duluan sedangkan kita belum service request itu gimana? Ya akan gagal seperti yang tadi di yang sering terjadi itu ya, kendala yang sering terjadi. Ya, si kendalanya di situ sudah, Mas, dari vendornya tuh nggak bisa. Kita misalnya mau ngirim data yang kemarin tuh nggak bisa, jadi dia flat gitu datanya. Betul. Ya beragam ya, maksudnya karena PACS mungkin juga ngerasa ya yang penting kan kita sudah kirim data gitu kan. Nah, kalau itu masalah prerequisite kalian belum penuhi ya kan, nah itu tadi dibikin aturan supaya ya jalan tengahnya aja seperti apa. Kalau tadi saya menyarankan untuk prerequisite sampai dengan service request bisa didahulukan, nanti bundle yang kedua yang mungkin lebih banyak lagi resource-nya itu bisa di sesi yang lebih panjang gitu ya, seperti expertise dan lain-lain gitu. Oke, Mas. Ya mungkin ada pertanyaan terakhir ya, Simeres Mitra Anugrah Lestari. Oke, kalau untuk ACSN number yang dikirimkan satu saat itu ada batas jumlah huruf atau angkanya nggak ya? Oke, ya setahu saya sih nggak ada masalah ya. Yang penting tadi itu posisi teman-teman meletakkan identifier tidak sampai salah gitu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain punya case yang lain, itu bisa dilakukan sharing komunitas saja gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu itu tidak bermasalah. Misalnya ini contohnya kan ini cukup panjang nih. Saya nggak tahu berapa karakter lah gitu ya. PR 2025 bla 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 itu. Nah itu menjadi salah atau menjadi trouble ketika dia mengirimkannya dengan format yang atas ya kan. Identifier langsung ACSN number langsung dimasukin ke array 0 gitu ya, tanpa menyebutkan itu adalah untuk ACSN number atau ACSN. Lalu untuk yang kedua yang versi koreksinya adalah sudah bisa mengirimkan data menggunakan service request yang sudah diperbaiki. Jadi kalau teman-teman perbaiki ini tidak perlu post lagi ya, tapi cukup di put aja service request yang sebelumnya yang salah posisi identifier untuk ACSN number, lalu di put ID-nya menggunakan payload yang sudah benar. Seperti itu. Mungkin itu ya. Ya antriannya itu tentu ada. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan Daycom router, itu di situ ada processing untuk transmisi file Daycom-nya gitu. Itu tergantung file size dan bandwidth di masing-masing fase gitu ya, kecepatan internet dan seterusnya. Nah, itu jika tidak terjadi putus di tengah jalan, itu harusnya bisa ditransmit dengan baik. Tapi tenang, sebelum data di-submit ke Daycom Store Satu Sehat, datanya akan dicek terlebih dahulu keabsahannya tadi, service request-nya ada, ya kan, pasiennya tepat, ya kan, dan seterusnya itu nanti baru akan ditransmit.
gitu. Jadi dia ada antrian, misalnya Mas kirim secara bisa single file, bisa multiple file gitu kan, atau dalam satu folder gitu ya, itu bisa. Itu nanti teman-teman bisa lihat detailnya. Jadi saya bikin satu catatan kecil ya di slide terakhir. Jadi di sini ada materi dari komputer, nanti teman-teman bisa klik linknya saja ya. Nanti dia akan di situ ada semacam shortcut ya. Gitu ya teman-teman. Mungkin saya akhiri. Terima kasih sudah mau join, berpartisipasi, menyiap materi. Mudah-mudahan ini bisa jadi kontribusi yang baik untuk implementasi pengiriman data radiologi secara nasional. Saya tutup. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Jais. Terima kasih.